Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini, kita akan bahas dan belajar tentang teknologi website dan database management system. Jadi bagaimana menghubungkan basis data yang kita miliki dengan aplikasi website. Atau bagaimana kita dapat memanfaatkan basis data sebagai media penyimpanan dari data-data yang dihasilkan oleh aplikasi website. Oke, ini adalah poin-poin pembahasan dari materi hari ini. Pertama-tama, pendahuluan terkait dengan web teknologi, kemudian nanti akan ada contoh tutorial, instalasi, dan bagaimana caranya kita melakukan koneksi ke MySQL dengan PHP. Oke, yang perlu kita ketahui bahwa basis data yang kita rancang kemarin itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak kita gunakan. Artinya, tidak kita pakai untuk menyimpan data yang kita miliki atau dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, pada dasarnya, basis data ini adalah inti dari setiap aplikasi, baik itu aplikasi mobile atau aplikasi website. Jadi aplikasi yang kita pakai itu biasanya menyimpan data-data yang kita butuhkan. Nah, misal contoh simpelnya seperti form sederhana untuk halaman login, di mana kita harus mengisikan data username, kemudian juga data password, dan untuk proses autentikasi harus mencocokkan nantinya apakah data tersebut sesuai dengan username dan password yang sudah disimpan di basis data kita. Nah, karena kita ingin menghubungkan aplikasi web dan MySQL, kita butuh tahu tentang PHP dulu. Nah, di mana ini adalah bahasa pemrograman server side. Jadi script dari PHP nantinya akan kita proses di sisi server. Dan untuk koneksi ke basis data, kita juga butuh menuliskan script PHP-nya. Nah, dikatakan juga PHP ini sebagai otak dari teknologi website. Jadi karena PHP adalah bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai untuk pengembangan aplikasi website. Oke, ini berikut sedikit pembahasan terkait dengan PHP. Jadi PHP ini adalah singkatan dari PHP Hypertext Preprocessor. Oke. Ini disebut sebagai rekursif karena menggunakan namanya lagi. Jadi di dalam kepanjangannya. Nah, kemudian sifatnya open source, jadi mayoritas digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dan penulisannya juga dapat langsung dimasukkan dalam skrip HTML. Oke, seperti contoh berikut ini ya. Nah, untuk masuk ke dalam mode PHP, kita menggunakan kombinasi tag ini. Jadi ada tag pembuka, kemudian juga diakhiri dengan tab penutupnya. Oke, apa yang PHP bisa lakukan atau PHP ini bisa digunakan untuk apa saja? Oke, pertama, dia itu adalah pemrograman server side, maka script dari PHP seperti yang saya katakan tadi ya, itu akan diproses dan dijalankan di sisi server. Nah, yang dibutuhkan si PHP ini ada 3, ada PHP parser atau CGI ya, atau Common Gateway Interface atau server module. Ini adalah antarmuka yang nantinya memberitahu server web bagaimana cara mengirimkan data dari dan ke aplikasi. Kemudian juga ada web server, ini yang memberikan layanan berupa data. Jadi fungsi web server ini adalah untuk menerima permintaan dari klien atau yang kita kenal dengan web browser ya. Contohnya seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera atau lain sebagainya. Nah, web server ini akan mengirimkan respon kepada klien atas permintaan data dalam bentuk halaman web. Nah, PHP juga sebenarnya dapat digunakan sebagai command line scripting ya, artinya dapat berjalan tanpa
menggunakan web server dan juga web client atau web browser. Nah, kita butuh PHP parser untuk menggunakannya sebagai command line scripting. Nah, untuk tutorial nanti, pertama ada beberapa hal ya yang harus Anda pastikan. Oke, sebelum mencoba membuat skrip PHP sederhana, nanti juga ada contoh terkait pembuatan form sederhana menggunakan HTML, kemudian diproses dengan PHP, dan menghubungkannya dengan database MySQL. Sebelum Anda memulai tutorialnya atau percobaannya, di sini saya asumsikan bahwa Anda sudah memiliki server ya, atau pastikan pertama Anda memiliki web server yang mendukung PHP. Kemudian juga jangan lupa menyimpan file PHP dengan ekstensi .php ya, dan letakkan file tersebut nantinya di dalam web directory Anda, untuk nantinya ketika halaman web Anda dijalankan, file PHP-nya akan diparse secara otomatis. Jadi istilahnya Anda tidak butuh yang namanya proses compiling. Nah, bagi yang belum punya web server, Anda dapat mencoba beberapa cara berikut ini. Jadi Anda bisa install web server dulu seperti Apache, kemudian install PHP-nya, dan install database MySQL-nya. Atau Anda dapat menginstal satu paket namanya XAMPP. Nah, ini perangkat lunak yang merupakan kompilasi dari beberapa program. Jadi di dalam SAM itu nantinya sudah terdapat web servernya, kemudian PHP-nya, dan juga database MySQL. Nah, jadi Anda dapat menjalankan aplikasi web pada localhost atau komputer Anda ya, tanpa harus ada koneksi internet. Nah, ini adalah contoh sederhana dari bagaimana Anda membuat skrip PHP ya. Nah, ini Anda bisa membuat file baru nantinya. Nah, nanti simpan menggunakan hello dengan ekstensi .php. Nah, kemudian nanti, silakan Anda taruh file ini di dalam web server directory yang sudah Anda buat. Nah, ini silakan Anda contoh skrip berikut ya. Ini skrip HTML sederhana, kemudian di dalamnya ada atau di-embed skrip PHP ya. Nah, untuk menampilkan pesan hello world. Nah, untuk menjalankan skrip ini, Anda nantinya dapat menggunakan web browser. Jadi, silakan akses filenya, kemudian jalankan di web browsernya. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita tuliskan dulu skripnya seperti tadi. Kemudian nanti silakan Anda simpan menggunakan ekstensi .php. Nah, kalau Anda menggunakan XAMPP itu bisa Anda taruh di htdocs. Nah, ini masuk folder SAM, kemudian cari folder htdocs, kemudian Anda bisa buatkan folder baru ya. Nah, ini folder untuk web directory Anda. Nah, ini contohnya seperti praktikum PDB ini. Kalau sudah, nanti Anda dengan mudah dapat menjalankannya di localhost. Jadi di web browsernya silakan Anda ketikkan localhost, kemudian web directory-nya apa. Nah, contohnya seperti praktikum PDB, kemudian / nama filenya. Oke, setelah itu dia akan menampilkan apa yang tadi ditulis menggunakan PHP ya. Nah, ini contohnya hello world. Nah, kemudian juga PHP itu juga mendukung bagaimana kita menuliskan variabel ya. Nah, cara membuat variabel itu kita bisa menggunakannya menggunakan simbol $. Oke. Dan di PHP variabel itu case sensitif. Jadi contohnya seperti V kecil dan V besar ini berbeda. Oke, dikatakan dua variabel yang berbeda. Dan penamaannya itu bisa dimulai dengan huruf,
kemudian juga bisa menggunakan underscores di awal penamaan, kecuali tetapi Anda tidak boleh menggunakannya, penggunaan variabel itu tidak boleh dimulai dengan huruf. Oke. Jadi contohnya seperti berikut ya. Nah, ini foresight. Nah, ini dikatakan invalid karena dimulai dengan huruf 4. Nah, tetapi kalau dimulai dengan underscores, nah ini dikatakan valid. Jadi bisa. Oke, jadi nanti untuk menuliskan variabelnya tolong diperhatikan aturan-aturan penulisan variabel di PHP. Kemudian juga ada array. Nah, untuk membuat array di PHP Anda bisa membuat dengan sintaks array ya. Oke, dengan keyword array. Nah, cara membuatnya nanti silakan Anda berikan key kemudian value. Jadi pasangan key dan value. Oke, contohnya seperti berikut ini ya. Saya punya variabel ARR, tipenya array. Nah, saya tuliskan array. Kemudian isinya apa? Isinya ya silakan Anda isi berdasarkan key dan value-nya. Contohnya di sini adalah foo, kemudian bar value-nya, key 12 value-nya true. Oke, coba nanti Anda print, nah menggunakan perintah echo. Oke, kemudian kita akan masuk ke bagaimana kita membuat form HTML menggunakan metode post dan juga get ya. Oke, jadi nanti form ini akan dikirimkan kepada script PHP. Oke, jadi form ini akan mengirimkan data-datanya kepada file PHP-nya. Kemudian juga nanti akan bisa diproses di dalam file PHP tersebut. Nah, contohnya seperti berikut ya. Saya buatkan form HTML. Nah, kemudian nanti form ini akan merujuk ke file foo.php ini. Oke, jadi nama, email, nah ada name-nya, username dan email. Kemudian setelah nanti kita submit, nah ini ada tombol input ya. Nah, kalau kita submit, maka data-data yang username dan email ini akan diteruskan kepada foo.php ini dengan metode post. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita buat dulu file HTML-nya. Oke, di dalamnya ada penulisan form ya. Oke. Kemudian nanti silakan Anda masukkan di folder praktikum PDB tadi di htdocs. Oke, simpan dengan ekstensi HTML. Oke, contohnya di sini saya simpan dengan nama form 1. Oke, kemudian save. Nah, selanjutnya kita coba jalankan ya. Nah, di localhost praktikum pbd, kemudian /form1.html. Coba kita klik, kita jalankan, maka dia akan menampilkan form sederhana seperti berikut ini. Nah, sekarang kita akan mencoba memproses. Jadi ketika kita menginputkan nama dan email di sini, maka ketika kita submit, nah dia akan memproses ya, nama dan emailnya akan coba kita tampilkan. Oke. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita buatkan file PHP baru. Nah, namanya contohnya seperti foo.php. Nah, isinya di dalam sini kita akan coba print variabel username dan email tadi yang kita kirimkan. Nah, ini bisa kita pakai metode post ya. Jadi print post username, kemudian juga print post email. Oke, jadi kalau kita submit me, kita coba klik, nah maka email dan name yang sudah kita isikan itu akan dilempar kepada foo.php ini dan kemudian ditampilkan. Oke, jadi sederhananya seperti itu untuk bagaimana kita mengirimkan variabel ya, kemudian juga menampilkannya. Ini contoh lain, jadi silakan nanti Anda coba sendiri ya. Jadi bagaimana kita membuat form, kita buat form baru.
Nah, contohnya ini untuk menginputkan data nama, kemudian juga data umur. Oke, dan nanti akan kita tampilkan. Nah, kita akan tampilkan. Nah, contohnya seperti you are, namanya siapa, kemudian age-nya berapa. Oke, jadi kita buat form dulu. Nah, .php, kemudian juga show answer.php juga. Oke, ini bisa kita buatkan HTML-nya ya. Jadi infoform.html. Nah, sekarang bagaimana caranya kita melakukan koneksi ke database MySQL? Nah, sebelumnya untuk Anda melakukan akses ke dalam database ya, Anda pertama-tama harus open koneksi dulu. Nah, ini kita bisa pakai sintaks mysql_connect. Nah, jadi nanti Anda tuliskan hostnya, contohnya localhost, kemudian username-nya apa, kemudian password-nya apa, untuk membuat koneksi ke basis data yang Anda miliki. Nah, untuk keamanan, nantinya ketika sudah tidak dibutuhkan lagi, maka koneksinya harus kita putus atau kita close ya. Jadi mysql_close. Nah, ini nanti dituliskan MySQL connection-nya apa. Ini contohnya ya. Oke, jadi kita buat variabel pemakai. Nah, contohnya root ya. Oke, ini username-nya, kemudian password-nya terserah sesuai dengan database yang Anda miliki ya. Username dan password-nya apa. Oke, kita buat koneksi dengan membuat variabel baru. Jadi ID MySQL. Nah, kita buat MySQL connect. Nah, ke dalam localhost. Kemudian menggunakan identitas username dan password dari database kita. Oke, nanti jangan lupa setelah dibuka koneksinya, kalau sudah selesai kita tutup dengan MySQL close. Oke, jadi cara pertama untuk mengakses basis data kita butuh melakukan koneksi ke basis data kita menggunakan username dan password. Oke, kemudian setelah koneksi berhasil, nah kita PR selanjutnya adalah memilih basis datanya. Nah, basis data mana yang akan kita pakai? Karena bisa jadi kita memiliki lebih dari satu basis data. Oke, sehingga harus dispesifikkan basis data mana yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita bisa menggunakannya dengan perintah selectdb. Jadi mysql selectdb, kemudian database name-nya apa. Nah, ini menggunakan connection token yang tadi itu, MySQL Connect. Oke, contohnya seperti berikut ini. Nah, jadi kita buatkan MySQL Connect. Nah, kemudian selectdb. Oke, selectdb-nya katakanlah kita pilih database coba. Oke, menggunakan tokennya ya ID MySQL ini atau MySQL connection-nya. Oke, setelah itu, nah kalau berhasil, nah dan sudah selesai, maka perlu di MySQL close. Oke, kalau sudah koneksi selesai, kemudian select DB-nya sudah, maka kita akan select atau mengakses table. Oke, karena aktivitas kita kan apa istilahnya nyambungnya ke table ya. Oke, kita akan coba CRUD, jadi create, kemudian read, kemudian delete dan update. Oke. Nah, contohnya seperti katakanlah kita punya tabel 1 di database test ya. Oke. Tabel 1 ini dia punya data terkait dengan atribut nama dan umur dengan tipe datanya varchar 20 untuk nama, kemudian umurnya integer 2. Nah, katakanlah sudah ada value-nya ya. Nah, seperti tertera berikut ini. Oke, jadi Sarjono umurnya 35, Budiman 18, Joko 21, Bambang 28. Oke, nah kita akan coba
mengakses data ini, nah tetapi dari aplikasi website. Jadi dari PHP kita hubungkan ke MySQL. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita bisa menggunakan, nah ini, MySQL query. Oke, jadi MySQL query, nah kemudian query-nya apa, kemudian koneksinya atau tokennya apa. Kemudian kita juga bisa menghitung jumlah kolom dan juga jumlah baris. Nah, ini menggunakan sintaks MySQL num field, kemudian juga MySQL num row. Oke. Ini untuk mengembalikan kolom, kemudian yang bawah untuk mengembalikan jumlah record. Oke. Nah, contohnya berikut ya. Oke. Kita coba buat koneksi. Nah, ke localhost, kemudian username-nya apa, password-nya apa. Kemudian, nah kita buat variabel hasil. Variabel hasil ini untuk apa? Melakukan query ya. Jadi MySQL query. Nah, contohnya select semua from table 1. Oke. Nah, dari situ nanti kita bisa buatkan variabel baru untuk menghitung jumlah kolom. Oke, jadi caranya langsung MySQL num field, kemudian query resultnya dari mana? Nah, dari hasil ini. Oke, dari select semua from table 1. Oke, coba nanti kita print. Kemudian juga jumlah recordnya sama, tetapi kita pakai query-nya MySQL num row. Oke. Nah, kemudian pakai query resultnya dari hasil di sini. Oke. Jadi kalau di print nanti akan ketahuan jumlah recordnya 2, jumlah fieldnya 2 dan jumlah recordnya atau barisnya adalah 4. Okay. Nah, kemudian terkait dengan bagaimana kita read table ya, select table seperti itu. Kemudian hasilnya dari query itu akan kita tampilkan. Kita tampilkan contohnya dalam table HTML ya. Kita buatkan table di HTML dengan tag table ya, kemudian tr dan td untuk row, kemudian untuk kolomnya. Nah, bagaimana caranya? Caranya dengan kita melakukan MySQL fetch row. Nah, ini parameternya adalah query result return-nya. Kemudian untuk mengakses datanya, nah jadi hasil baris ini bentuknya adalah array. Nah, jadi kalau kita mau mengakses itu menggunakan indeksnya. Jadi contohnya baris, indeks ke 0, baris, indeks ke 1, dan seterusnya. Jadi ini adalah kolom pertama, kolom kedua, dan seterusnya. Nah, ini berikut caranya ya. Nah, contohnya select a bintang from table 1. Kemudian, nah, kita akan menampilkannya ke dalam format table seperti ini. Maka yang perlu kita lakukan adalah membuat tag HTML table. Nah, jadi print table. Nah, ini berbagai propertinya ya. Jadi border 2, cell paddingnya 2, kemudian cell spacingnya 2. Nah, kemudian kita print juga untuk mendefinisikan row dan kolomnya. Nah, jadi TR baris pertama untuk header, maka kita tentukan kolom pertama nomor, kolom kedua nama pegawai, kemudian kolom keduanya umur. Nah, untuk selanjutnya, baris selanjutnya kita pakai print untuk data barunya ya. Nah, kita pakai baris 0 dan baris 1. Jadi hasil dari select bintang from table ini. Oke. Maka kalau kita jalankan script ini akan keluar daftar pegawai dengan tabel yang sudah kita buat. Kemudian data dari hasil select akan ditampilkan di tabel ini. Oke. Selanjutnya, sebelumnya kita sudah mencoba bagaimana mengakses data dari database. Nah, dengan perintah select ya. Kemudian sekarang kita coba untuk yang create.
Oke, jadi untuk insert data ke dalam basis data yang kita punya. Oke, katakanlah di sini saya akan menambahkan insert into table 1 nama umur. Nah, ini saya akan tambahkan data Andi dengan umur 15. Oke, bagaimana caranya? Katakanlah dari aplikasi kita ya, kita punya form, kemudian kita bisa melakukan penambahan data menggunakan form HTML tersebut. Oke, kita dapat dengan mudah menggunakan query ya. Nah, kita coba buat perintah dulu. Oke, ini untuk menyimpan query kita. Nah, contohnya seperti berikut ya. Ini perintah. Nah, kita tuliskan query insertnya. Jadi insert into nama tabelnya, kemudian atributnya apa, kemudian value-nya apa saja. Oke. Nah, untuk menjalankan query ini, nah kita masukkan dalam MySQL query. Oke, jadi MySQL query, query-nya apa, kemudian koneksinya apa, menggunakan koneksi yang localhost pemakai dan password. Nah, setelah itu, maka proses insert sudah berhasil. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah data yang kita insertkan itu sudah masuk atau tidak ke dalam basis data yang kita punya. Nah, di sini, contohnya kita akan melakukan proses menampilkan data yang terakhir kita tambahkan. Oke, caranya bagaimana? Caranya kita harus melakukan query select dulu. Oke, select bintang from table 1. Oke, from table 1. Kemudian kita lihat jumlah recordnya. Oke, kita lihat jumlah barisnya. Kemudian setelah itu, oke, kita masuk ke baris yang terakhir. Oke, kita baris yang terakhir. Setelah itu kita fetch row. Nah, kita ambil data yang di record yang terakhir. Oke, kita print. Oke, record kelima. Nah, isinya apa? Isinya adalah namanya, yaitu baris dengan indeks ke 0. Kemudian umurnya, yaitu baris dengan indeks ke 1. Nah, setelah itu kita juga coba tampilkan jumlah recordnya. Oke, dengan variabel rec ini. Oke, isinya adalah jumlah record dari hasil query select bintang from table 1. Oke, setelah itu kita cek. Nah, kita jalankan. Nah, ternyata sudah berhasil ya, Andi 15, kemudian juga record untuk kelima itu adalah Andi, nah kemudian umurnya 15. Jumlah recordnya adalah 7. Oke, kemudian untuk proses delete bagaimana? Oke. Nah, proses delete sama. Jadi kita tinggal memasukkan perintah query untuk delete. Nah, jadi delete from, katakanlah tadi kita punya 7 data ya, tadi ya. Oke. Nah, katakanlah kita delete from table 1. Nah, where namanya sama dengan Andi. Jadi kita ingin menghilangkan Andi yang 15 ini, yang ada 3 data ini. Oke, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, kita buatkan dulu untuk query-nya ya. Nah, kita masukkan ke variabel perintah. Setelah itu jalankan query-nya dengan perintah MySQL query. Nah, untuk mengecek kita select. Nah, jadi select bintang from table 1. Oke, setelah itu kita lihat dengan mencetak jumlah recordnya. Oke, jumlah recordnya berapa? Oke, jumlah recordnya setelah kita cetak hasilnya ada 4. Yaitu ada tersisa seperti data yang awal ya. Jadi Sarjono, Budiman, Joko Waluyo, dan Bambang Sudiono. Jadi yang Andinya sudah hilang semua. Oke, itulah beberapa hal ya terkait dengan bagaimana kita bisa membuat aplikasi sederhana sebenarnya ya, untuk website ya, menggunakan PHP dan script HTML sederhana seperti pembuatan form.
Kita coba koneksikan ke dalam MySQL database yang kita punya. Nah, ini bisa kita menggunakan MySQL Connect. Oke. Jadi perintah ini secara umum dia yang bertugas untuk mengkomunikasi atau berkomunikasi dengan database yang kita punya. Nah, jadi dari PHP ini akhirnya bisa terhubung dengan database MySQL karena dia dihubungkan dengan perintah MySQL Connect ini. Nah, kemudian kalau sudah terhubung, maka aplikasi kita dapat melakukan perintah-perintah seperti CRUD. Oke, jadi create, read, update, dan delete. Oke, jadi dari aplikasi PHP, aplikasi web kita, secara otomatis nanti kalau menambah data, nah maka basis data yang kita punya itu juga akan terupdate. Kalau menghapus, ya maka akan dihapus juga di database yang kita punya. Nah, jadi secara kesimpulan, jadi kita istilahnya dengan mengkombinasikan PHP, MySQL, kemudian HTML dan CSS, oke. Ini maka sudah secara general sudah komplit ya. Ini yang kita butuhkan untuk membuat yang namanya web dinamis. Oke. Ya, itu saja untuk pengantar bagaimana kita membuat aplikasi web dengan menghubungkan ke database MySQL. Oke, saya rasa cukup untuk materi hari ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.